Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya ya. Ya, mohon maaf karena banyak ada satu dan lain hal di kelas kita menjadi tertunda. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita di sini bertemu di mata kuliah manajemen PKH dan pemberdayaan masyarakat. Nah, mata kuliah ini itu kita nanti akan belajar bagaimana sih manajemen pendidikan khusus itu, serba-serbinya itu bagaimana di pendidikan, manajemen pendidikan khusus itu apa saja. Setelah itu kita juga akan belajar apa juga itu pemberdayaan masyarakat. Soalnya nanti kan setelah 6 pertemuan kan kalian sudah di lapangan semua ya. Tapi kita nanti ada materi nanti, eh, ada presentasi dari kalian, jadi setiap minggunya itu kalian mengumpulkan presentasi, itu kelompok saja, presentasi dan makalah ya, kelompok saja. Setelah itu sembari itu kalian juga bebas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa volunteering, itu bebas dimanapun, yang penting di organisasi organisasi disabilitas. Agak belibet yang mana ya. Oke, kita langsung aja ke materi untuk mempersingkat waktu biar kalian nggak bosan. Oke, kita di manajemen PKH dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ada pengertiannya. Apa sih itu manajemen PKH atau manajemen pendidikan lah ya pada umumnya ya. Jadi manajemen pendidikan itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya. Sumber dayanya itu apa saja sih? Sumber dayanya itu berupa atau berupa orang, berupa uang, berupa material, berupa metode, berupa mesin, berupa market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Loh, kok ada mesin juga bagaimana Pak? Iya kan kita ini juga menggunakan mesin, laptop juga mesin kan. Jadi bagaimana untuk orang itu untuk memanajemen semuanya, semua hal tentang pendidikan itu di manage semuanya. Siapa pelakunya? Ya berupa bisa kepala sekolah, kepala dinas, dan menteri pendidikan juga gitu kan. Itu yang menjadi core atau menjadi kepala dalam manajemen pendidikan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, tentu juga membutuhkan sebuah perancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan manajemen. Jadi gampangnya manajemen itu adalah sebuah perencanaan dalam pendidikan, karena pendidikan itu kan skupnya sangat luas, panjang, tinggi, kali lebar ya, sangat sangat banyak sekali pendidikan. Dan pendidikan itu dipimpin oleh satu dinas, jadi menteri, terus tenaga ahli menteri, terus kepala divisi, sampai ke dinas pendidikan, dinas provinsi, dinas kota, kota ke UPT, unit ke kepala sekolah baru ke guru, setelah itu juga ke siswa. Jadi saling berurutan seperti itu. Makanya untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien itu memerlukan perencanaan yang matang, bisa perencanaan berupa program, bisa bisa dari guru, bisa dari keuangan, dari bangsa pasar pendidikan. Kalau kita di PLB itu kan ya bangsa pasarnya ya anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan belajar kan, seperti itu kan. Jadi skupnya sangat luas sekali. Jadi itu urut-urutannya dari menteri sampai ke kepala sekolah, sampai guru, sampai ke siswa. Tujuannya apa? Yaitu untuk terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efisien,
sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna bagi siswa juga pendidik. Nah, jika kita mengajar dengan metode yang biasa, itu kan ya siswa ya akan gitu-gitu saja kan. Terus juga kepala sekolah kita, pemerintah juga yang penting diajar, itu kan juga biasa. Kecuali kalau kepala sekolah kita itu mendapatkan ilham, jadi semua ini kan harus jadi dibuat di sekolah kita, harus mempunyai visi yang jelas dan program yang jelas. Terus programnya dibuat, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan bagi anak di sekolah di SLB sini gitu kan, yang belajar sambil berkesenian dan lain-lain, sehingga membuat siswa itu senang dan tujuan pendidikan itu juga berhasil. Jadi tujuan itu membuat siswa itu mempunyai makna dalam pendidikan dan siswa itu menyenangkan. Jadi kalau anak-anak SLB itu, anak C terutama, kalau dia C yang C biasa ya, C aja ya, itu kalau dia senang pada suatu hal itu kan dia akan berusaha untuk mencari walaupun dengan kemampuan intelijensi yang terbatas. Nah itu yang kita maksimalkan, itu yang kita manfaatkan. Anak tersebut senang dan penasaran, setelah itu mencari, sebenarnya kan seperti itu. Pendidik juga senang, enak dalam mengajar. Nah itu makanya dibutuhkan manajemen pendidikan yang bagus. Tapi ya emang susah melihat dari kenyataan yang ada di lapangan, karena balik lagi untuk pengkondisian sekolah itu ya memang sulit gitu. Kepala sekolah ya harusnya ya memang memberikan contoh gitu, nggak cuma diam saja memerintah, enggak, tapi juga harus memberikan contoh dalam pembelajaran juga tuh. Oke, itu dari pengertian. Terus dari ruang lingkupnya apa sih? Ruang lingkup dari manajemen PKH. Nah, yang pertama ada ruang lingkup wilayah. Jadi manajemen pendidikan seluruh negara, provinsi, kabupaten kota, unit kerja, sampai manajemen kelas. Nah, itu ruang lingkupnya ada di situ. Jadi yang negara itu ya menteri, provinsi dia kadin dinas provinsi, terus itu kota dinas kota, terus UPT, setelah UPT di sekolahan masing-masing. Objeknya apa saja? Objeknya itu pertama siswa, personel sekolah. Personel sekolah itu apa aja? Bisa guru, penjaga, penjaga perpus, tendik lah istilahnya, tendik dan guru. Satu kurikulum, sarana prasarana, kurikulumnya bagus tapi kalau sarpasnya nggak bagus kan juga susah. Material, anggaran, tata laksana, humas, komunikasi pendidikan, itu kan semua objek garapan dari manajemen pendidikan kan ya itu kan ya. Terus setelah itu fungsi atau urutan kegiatan disebut juga dengan manajemen administrasi, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi dan evaluasi. Itu fungsi. Ya, fungsi dari manajemen pendidikan yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi dan evaluasi. Pelaksana itu segala sesuatu yang diatur dan diorganisasikan dengan baik untuk mencapai tujuan kelas dan keberhasilan peserta didik. Pelaksana itu siapa sih? Pelaksana itu adalah guru dan kepala sekolah. Jadi person-personnya tadi itu. Kalau di wilayah itu wilayahnya, kalau pelaksananya ya pelaksana itu menteri, kadin, kepala UPT, kepala sekolah. Tuh, untuk pengenalan manajemen PKH. Ya ini sedikit sih karena nanti kita ya pelajari juga lumayan banyak ya. Tuh. Oke, sekarang kita ke pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dari kata empowerment, dari kata M dan power. M itu memberi atau memberikan, power itu kekuatan. Jadi pemberdayaan itu adalah pemberian kekuatan. Bukan kekuatan yang aneh-aneh ya, apalagi kekuatan yang apa itu, yang ahli-ahli nujum itu bukan kekuatan berupa goib-goib juga bukan, kekuatan berupa untuk menyantet orang juga bukan. Nah, kekuatannya itu apa?
Kekuatannya itu berupa pemberian power agar memberikan kekuatan agar orang tersebut itu bisa mandiri. Gitu. Jadi empower itu pemberian kekuatan kepada orang agar orang tersebut itu bisa mempunyai power untuk kehidupannya sendiri. Nah, kalau dari segi terminologi, pemberdayaan masyarakat itu merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan, ini menumbuhkan ya, kesadaran, kemauan, kemampuan dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Memberikan kekuatan, empower, pemberian kekuatan. Pemberian kekuatan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dan dapat mengatasi segala problematika sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tuh, masyarakat. Terus ada juga yang upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan dengan memanfaatkan segala potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM ataupun tokoh masyarakat. Jadi untuk melakukan pemberdayaan ya kita harus ikut bergabung dengan masyarakat tersebut sehingga mengetahui bagaimana permasalahan. Contohnya nanti kan kalian volunteering kan, kalian di organisasi disabilitas, kalian tahu permasalahannya dan kalian ya membuat program sekedarnya untuk dapat mengatasi permasalahan dalam organisasi tersebut. Tuh. Bagaimana caranya? Ya kalian lihat tuh potensi dari itu apa gitu kan. Oh, di Gerkatin Palembang. Organisasi Tuli Palembang ya, oh, ini anak-anaknya itu pintar ngelukis. Nah, terus kalian kembangkan bagaimana itu untuk mempublikasikan lukisannya, untuk mempublikasikan karya-karyanya atau organisasinya kok seperti ini organisasinya itu contohnya kalau tidak sehat gitu. Ya kalian sehatkan organisasinya, kalian didik itu orang-orangnya. Kalian memberikan stimulus-stimulus agar orang-orang atau masyarakat Hulu tersebut dapat sadar, oh ternyata berorganisasi juga penting seperti itu kan, harus dilakukan secara ikhlas hati, tidak berpikiran money oriented seperti itu. Tuh ya. Terus selanjutnya lagi tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, perbaikan lembaga. Pasti karena jika ada lembaga yang tidak sehat itu juga itu perlu suatu kegiatan pemberdayaan. Terus pengembangan usaha, perbaikan usaha. Kalau ada usahanya di masyarakat tersebut lagi surut ya kalian datang untuk memberikan kekuatan agar usaha mereka bangkit. Kekuatannya apa Pak? Berupa uang ya bukan. Kalau pemberdayaan itu bukan masalah dengan uang. Kalau uang itu ya pembangunan masyarakat. Pembangunan ya kalian masyarakat kalian kasih fasilitas untuk pembangunan. Kalau pemberdayaan kalian cuma membangkitkan potensi yang ada dalam dirinya saja. Seperti itu. Perbaikan pendapatan. Pasti ya tujuannya kalau orang hidup harus sejahtera ya pasti berhubungan dengan keuangan. Perbaikan lingkungan yang tidak bagus itu bisa diubah menjadi bagus dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Perbaikan kehidupan juga. Terus perbaikan masyarakat. Nah, itu penjelasan dari saya tentang manajemen PKH dan pemberdayaan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan saya upload di minggu depan. Ya. Jadi kita memang untuk saat ini tidak sesuai jadwal, kita langsung ke saja. Jadi untuk nanti biar karena saya masih sini sana jadinya biar lebih fleksibel kita pakai Google Class. Oke. Pertemuan saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar Google Classroom ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.